Jemaat SIB CCK, Osonong Kesuabon, Dafaka, kan saya Anda sesuap ya saudara. Selamat bertemu kembali kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini ya saudara. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada pagi hari ini. Untuk sama-sama memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Baik, izinkan saya untuk menyapa Jemaat SIB CCK. Apa kabar semuanya? Mari sama lambai-lambaikan tangan saudara. Apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan saudara sepanjang PKPB ya saudara? Semoga semuanya dalam penyertaan Tuhan dan sehat seperti saya. Amin. Baik, sekiranya saudara mengikuti ibadah online melalui saluran YouTube resmi kami, kami mendorong saudara untuk bergabung bersama-sama kami di website kami, yaitu sibcck.online.church ya saudara, dan saudara boleh klik link di bawah dan itu akan membawa saudara ke platform tersebut. Dan kami mendorong saudara juga untuk terus mengikuti ibadah online kami, begitu juga dengan Jemaat SIB CCK ya, agar tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti ibadah online kami di masa yang akan datang. Baik saudara, sebelum itu dan sekiranya saudara sudah berada di platform ini, saudara boleh komen di ruangan chat dan saudara boleh memberitahu kami dari mana saudara mengikuti ibadah online ini, sama ada dari rumah, tempat kerja, dari kampung, atau di mana-mana saja saudara berada pada saat ini ya. Dan kami sangat mendorong dan menggalakkan saudara untuk membawa keluarga dan teman-teman untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya, dengan menekan butang invite seperti yang tertera di bawah ya saudara. Dan bagi saudara yang bukan jemaat SIB CCK dan pertama kali mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini, selamat datang ke ibadah online kami ya saudara. Dan kami sangat mengalu-alukan kehadiran saudara di sini dan semoga saudara akan terus setia untuk mengikuti ibadah online kami pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Baiklah saudara, kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah saudara? Katakan yes, yes, yes. Mari saudara, kita bangkit bersama-sama untuk berdoa pada hari ini, untuk doa pembukaan pada hari ini, dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena keberadaan kami pada hari ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan memampukan kami bernafas dan hidup hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mata dan telinga kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis yang coba mau mengganggu ibadah online kami patah dan tolak itu di dalam nama Yesus. Dan kami buka pujian dan penyembahan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama menyatakan amin, amin saudara. Dan selamat beribadah saudara ya, dan Tuhan memberkati. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Shalom dan selamat pagi kepada keluarga besar Jemaat Tuhan SIB CCK.
Apa kabar semuanya? Semua sehat? Haleluya. Itu bukan kekuatan, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua ini adalah pemeliharaan, bukti dari penjagaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap pribadi dan keluarga. Amin. Haleluya. Kita bertemu kembali dalam minggu ini untuk kita mau beribadah dan memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Katakan amin. Haleluya. Makasih. Nah, tema yang kita belajar pada pagi hari ini ialah hati yang mengucap syukur. Katakan bersama-sama dengan saya, hati yang mengucap syukur. Haleluya. Wah. Berbicara tentang tema yang kita pelajari hari ini, ada istilah, ada perkataan di awal dari tema kita ini ialah hati. Dalam segala sesuatu untuk kita menyatakan syukur kepada Tuhan, yang muncul itu adalah sumbernya dari hati. Banyak orang mengucap syukur, boleh, semua orang boleh memperkatakan ucapan syukur, sebab itu bukan susah, tidak sulit untuk kita mengucapkan syukur. Tetapi pertanyaannya, apakah itu muncul, apakah itu datang dari hati yang sungguh-sungguh untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan? Nah, itu sebabnya kita mau belajar tentang firman Tuhan ini, supaya ada sesuatu yang kita belajar dan memperkatakan ucapan syukur itu timbul, terbit, muncul dari hati kita yang sungguh-sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan dasari tema ini dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 118 ayat yang kedua. Mazmur 118 ayat 1 sehingga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pembacaan kita yang kedua di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenaan kepadamu. Haleluya. Baik, saya akan baca ada satu kata-kata dari seorang lelaki yang pernah berkatakan seperti ini. Seorang lelaki berkata, saya selalu mengeluh karena saya tidak mempunyai kasut baru. Tanpa terfikir, akhirnya bertemu dengan seorang yang tidak mempunyai kaki. Aduh. Saya selalu mengeluh tentang makanan yang tidak saya minat. Tanpa disedari, berjumpa dengan seorang pengemis yang mencari makanan karena lapar. Yang ketiga, saya selalu mengeluh karena tempat tinggal saya kecil. Satu hari saya melihat ada orang sedang tidur di tepi jalan karena tidak ada rumah. Ini membawa kita berpikir. Saya akan sampaikan 3 alasan mengapa hati kita mengucap syukur. Alasan yang pertama, hati yang mengucap syukur itu ialah hati yang bersyukur merupakan ciri pertumbuhan rohani yang sehat. Haleluya.
rupanya di balik orang yang senang, suka untuk mengucapkan kata-kata bersyukur, itu adalah satu gambaran, itu adalah satu ekspresi daripada hatinya yang sehat dan tidak ada sesuatu pergumulan yang berat dalam hidupnya. Oke? Orang yang sehat rohani itu mulutnya, ucapan yang keluar itu adalah ucapan syukur. Haleluya. Dalam pembacaan kita tadi, dalam Mazmur 118 ayat 1 itu tadi, bahwa sebelum Daud menghadap kepada Tuhan, sebelum bangun dari pagi, selalu yang keluar dari mulut Daud itu adalah dia harus menaikkan syukur itu kepada Tuhan. Sebelum tidur malam, dia juga menaikkan syukur. Berarti dalam hidup Daud, dia awali dengan ucapan syukur, dia akhiri juga dengan ucapan syukur. Apakah saudara juga seperti ini atau sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti firman Tuhan hari ini adalah satu keperluan dan juga pemberitaan yang sangat tepat untuk memenuhi keperluan kita bersama, supaya kita harus mengawali hidup kita dari bangun pagi, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga sebelum tidur harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, dalam ayat yang kedua dia katakan dalam Mazmur 118, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah Israel? Israel di sini ada dua konteks yang kita harus pelajari. Israel yang pertama ialah sesuai dengan konteks asalnya, adalah bangsa umat Israel, umat yang dipilih oleh Allah, umat kesayangan Allah, menjadi harta kesayangan Allah, dan juga yang bangsa inilah menjadi bangsa yang menjadi teladan kepada seluruh bangsa, atau bangsa yang menjadi berkat kepada seluruh dunia hari ini. Kenapa? Karena istilah perkataan Israel itu saja pun sudah menjadi tersebar kepada seluruh dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian. Karena Allah yang dikenal oleh bangsa Israel adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah yang mencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu sebabnya bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi umat kesayangan Allah. Nah, konteks kita pada hari ini yang kedua yang kita aplikasikan dalam pelajaran dari istilah Israel ini adalah saya dan saudara adalah Israel secara rohani. Amin. Nah, kita adalah bangsa yang sudah ditebus. Kita adalah bangsa umat yang sudah dipilih Allah di tengah-tengah dunia ini. Dari sebanyak ribuan orang yang ada di muka bumi ini, saya saudara dipilih untuk menjadi bangsa umat kesayangan Allah. Nah, dalam istilah ini, biarlah seluruh umat Allah, biarlah saya dan saudara, kita harus selalu mengucap atau memperkatakan ucapan syukur kepada Allah. Sebab inilah yang menyenangkan hati Allah, inilah yang disukai oleh Allah. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita mau belajar di sini karena hati yang bersyukur merupakan ciri pertumbuhan rohani yang sehat. Coba kita akan periksa hati kita. Coba kita selidiki hati kita. Apakah selama dalam hidup kita ini selalu untuk memperkatakan ucapan syukur? Kalau tidak selalu memperkatakan ucapan syukur, berarti ada ciri-ciri rohani kita tidak atau kurang sehat. Hati-hati, karena pertumbuhan rohani itu sangat dilihat dan juga dapat diukur dengan kata-kata dari penerimaan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena hati yang bersyukur adalah merupakan ciri pertumbuhan rohani yang sehat. Saudara mau untuk bertumbuh sehat dalam rohani? Saudara mau bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang sehat?
Salah satu daripada cirinya adalah selalu memperkatakan ucapan syukur. Mari kita lihat ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah hati yang bersyukur memberikan ketenangan hati dan jiwa. Haleluya. Engkau tidak pernah akan tenang. Jiwamu tidak akan pernah tenteram. Engkau tidak akan menikmati keamanan dalam hidup dalam dunia ini kalau engkau selalu memperkatakan kata-kata yang negatif. Tetapi kalau di baliknya itu kita harus memperkatakan, mengucapkan kata-kata syukur. Itulah yang akan membuat hati kita akan menikmati ketenangan, baik itu hati, jiwa secara fisik kita dan juga rohani kita. Itu akan mempengaruhi. Apa yang kita ucapkan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita mengucapkan kata-kata syukur, itu berarti itu adalah satu ciri bahwa kita sudah dapat menguasai keadaan dalam hidup kita. Kita sudah boleh mengontrol dalam kehidupan kita. Apapun yang berlaku, kita tidak akan rasa takut, kita tidak akan rasa khawatir dengan apapun yang berlaku. Amin. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7 yang mengatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan, dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara. Perhatikan ayat ini juga. Akan memelihara. Siapa yang akan dia memelihara kita? Dia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, haleluya. Orang yang bersyukur akan menikmati ketenangan hati, ketenangan jiwanya. Kenapa? Karena dengan hati yang mengucap syukur, Allah akan memelihara hati kita. Allah akan memelihara fikir kita. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena itulah yang menyenangkan dan berkenaan di hati Tuhan. Bersyukur adalah kunci untuk menjadi tenang. Katakan bersama-sama, bersyukur adalah kunci untuk menjadi tenang. Amin. Haleluya. Mari kita lihat alasan yang ketiga. Hati yang mengucap syukur. Hati yang mengucap syukur, alasan yang ketiga ialah hati yang bersyukur menghindari kita dari persungutan atau keluhan. Hati yang bersyukur menghindari kita, mengelak kita dari persungutan atau keluhan. Kalau kita melihat dunia hari ini, manusia hari ini banyak persungutan, banyak komplain sana sini. Kenapa? Karena yang muncul itu adalah gambaran dari hatinya yang tidak sehat. Banyak sesuatu yang negatif yang ada di dalam hatinya. Dia bergumul, dia bergelut dengan apa yang dihadapinya, apa yang dilaluinya. Itu sebabnya ada persungutan. Dia tidak akan rasa puas apa yang akan terjadi. Dia melihat di sekeliling kiri dan kanan, depan belakang. Dia melihat semuanya mungkin itu semua berada dalam keadaan yang nyaman. Sehingga dia rasa tertekan dan terjepit. Dan dia bersungut dengan keadaannya. Padahal apa yang membuat hati kita lapang itu adalah harus mengucap syukur. Harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kita lihat satu contoh yang berlaku di dalam bangsa Israel. Kita rujuk di dalam Bilangan 16 ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-48. Ini bahayanya persungutan. Bilangan 16 ayat 41 sehingga 48. Nah, di dalam kejadian atau peristiwa ini, bangsa Israel mereka bersungut-sungut, mereka komplain, mereka
marah dengan Musa. Mereka tidak bersetuju dengan apa yang Musa lakukan. Mereka sudah mulai mengutuk Musa. Mereka mengucapkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati Musa dan sebagainya. Kenapa? Karena ada persungutan mereka. Mereka berada di padang gurun dan mereka sudah keluar dari zone yang menjadi keselesaan mereka, dan mereka sudah mulai berhadapan dengan proses untuk pembentukan. Allah mau membentuk karakter mereka supaya mereka tunduk, supaya mereka merendah diri, dan juga harus berharap dan belajar bergantung kepada Tuhan. Tetapi di dalam peristiwa ini mereka bersungut-sungut. Mereka mempersalah Musa, mereka mempersalah dengan Allah juga. Kita akan lihat bahwa di dalam persungutan ini ada bahayanya. Bersungut-sungut adalah sikap hati seseorang yang menempatkan diri di luar kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Maukah saudara menempatkan diri kita, menempatkan hidup kita di luar kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan? Sudah tentu kita tidak mau segala sesuatu kita perlukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita perlukan Tuhan dalam hidup ini, tidak perlu kita mau bersungut, harus mengucapkan syukur. Karena di dalam ucapan syukur ini kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa ada kuasa di balik dalam ucapan syukur. Mengucap syukur itu adalah dari hati kita yang sungguh-sungguh. Meskipun mungkin daging kita, kemanusiaan kita itu sangat bertentangan dengan kita. Kita akan rasa seperti tidak senang, tidak suka dengan melalui dalam peristiwa seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, hatimu hanya damai, hatimu hanya mendapatkan ketenangan kalau engkau harus mengucap syukur. Kalau engkau memperkatakan ucapan syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu yang akan membuatkan hati kita lega. Kita akan lihat apa yang berlaku kepada bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut di padang gurun. Mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Akibat daripada persungutan itu, bangsa Israel mendapat tulah bahaya. Orang yang bersungut mengkritik, komplain dengan keadaan yang dialaminya, seolah-olah sepertinya dia sudah mau menempat dirinya di atas Tuhan, atau dia sudah mau keluar dari kedaulatan Tuhan. Hati-hati, berarti itu sudah berada dalam bahaya. Bangsa Israel setelah mereka bersungut-sungut, akibat dari persungutan itu, mereka mendapat tulah atau kutuk dengan bahasa lain, istilah lain. Dan setelah mereka mendapat kutuk, seramai 14.700 orang mati di padang gurun. Wah, ini bahaya. Ini bukan satu kematian yang kecil. Dia seperti kematian, seperti dengan COVID-19 ini. Jadi hati-hati apa yang keluar dari mulut kita. Semua kita tidak boleh mempersalah sesiapapun. Baik itu sesama kita manusia, atau mempersalahkan kepada pemimpin kita, atau mempersalah kepada terlebih dengan Tuhan kita. Jangan mempersalah, tapi belajar untuk mengucap syukur. Hadapi dengan mengucap syukur. Yes, mungkin kita akan pernah mengatakan begini, ya, mengatakan ucapan syukur itu senang, mudah saja. Kau belum lagi alami, kau belum lagi lalui. Saya mau beritahu dengan kita, semua kita mengalami dengan kepahitan, dengan kesengsaraan, penderitaan dalam hidup ini. Tapi mari kita akur dan tunduk dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajar kita harus mengucap syukur dengan segala perkara. Ini bukan kata-kata datang dari manusia. Kami sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan saja, menjadi sarana untuk mau memperkatakan semua firman ini. Saya dan saudara harus tunduk kepada firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mau belajar untuk mau mempraktik dan tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Bersungut adalah sama dengan tidak bersyukur. Hati-hati, jangan bersungut, karena orang yang bersungut, orang yang tidak mengucap syukur. Haleluya. 3 perkara yang kita sudah belajar pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Hati yang bersyukur merupakan ciri pertumbuhan rohani yang sehat.
Hati yang bersyukur memberi ketenangan hati dan jiwa. Hati yang bersyukur menghindari kita dari persungutan atau keluhan. Bersungut adalah sama dengan tidak bersyukur. Sikap bersungut-sungut seperti selalu komplain kepada Tuhan. Belajar mengucapkan kata-kata positif. Sebab perkataan yang kita ucapkan ada implikasi, kesan. Ucapan syukur adalah ucapan berkat dan positif. Hindari lidah kita dengan ucapan negatif. Hati-hati, lidah kita ini ada kuasa. Kalau kita mengucapkan kata-kata itu akan mempengaruhi. Ingat, Allah mencipta langit dan bumi ini, segala sesuatu ini dengan hanya kata-kata. Jadi itu sebabnya kata-kata kita harus kita berhati-hati. Apa yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang positif. Amin. Kalau orang memiliki hati yang bersyukur, ditimpa persoalan apapun tidak tergoyah. Haleluya. Tidak akan pernah tergoncang. Walaupun ombak badai kehidupan menerpa, tidak akan putus asa. Dan tidak ada kata-kata keluhan. Kebahagiaan bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada kita. Kemampuan bersyukur adalah keterampilan untuk menemukan sesuatu yang positif pada setiap hal yang negatif. Oh, haleluya. Kesimpulan firman Tuhan. Awali hidupmu dengan hati bersyukur. Bangun pagi, ucapkan syukur. Sebelum tidur malam, ucapkan syukur. Artinya, dari terbit matahari sampai terbenamnya, ucapan bersyukur itu selalu mengalir dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Apakah saat ini Anda sedang menghadapi dengan pergumulan beban berat? Ingat, kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Teruskan bersyukur untuk memuji Tuhan. Bersyukur adalah kunci bagi mereka yang ingin mengalami ketenangan hidup. Bukan ketenangan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa bersyukurlah yang membuat kita rasa tenang dan aman. Wah, haleluya. Perhatikan kalimat ini, statement ini. Bukan ketenangan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa bersyukurlah yang membuat kita rasa tenang dan aman. Haleluya. Saya akan akhiri dengan kesimpulan firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi. Sebuah ilustrasi kisah seorang yang mendapatkan penglihatan. Dengar baik-baik ilustrasi ini. Kisah seorang yang mendapatkan penglihatan. Ditunjukkan oleh Tuhan suatu kegiatan di surga. Dia melihat banyak bilik seperti pejabat-pejabat pengurusan yang sangat sibuk dengan malaikat yang bekerja. Dia bertanya kepada malaikat, apa yang mereka lakukan di ruangan ini? Dengan sangat sibuk, malaikat menjelaskan bahwa ini adalah pejabat malaikat yang sangat sibuk, yang menyusun setiap doa dan permohonan yang dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan di dunia. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu apa yang sedang dilakukan mereka yang di ruangan yang lain? Malaikat itu menjawab mereka sibuk membawa keajaiban ke dunia.
Kemudian orang ini tiba-tiba melihat bahwa ada sebuah ruang pejabat yang kelihatannya sangat sunyi, dan kelihatan bahwa hanya ada satu malaikat di dalamnya. Tidak banyak aktiviti di sana. Orang ini kemudian bertanya kepada malaikat yang duduk di pejabat itu, "Mengapa kamu bersendirian dan tidak terlalu banyak dibuat?" Malaikat itu menjawab, "Di sini tugas saya adalah untuk merekam setiap ucapan syukur atau korban syukur yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Sangat sedikit anak-anak Tuhan yang menaikkan syukur. Itu sebab ruang pejabat ini sunyi." Tahukah saudara bahwa betapa sedihnya jika kisah ini benar-benar berlaku di surga? Mungkin kisah ini diceritakan karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, anak-anaknya, bahwa betapa banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan Tuhan sangat berharap kepada anak-anaknya sentiasa menaikkan syukur dengan hati yang lapang dan bersungguh-sungguh. Jadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup sehari-hari, apapun keadaan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ayat yang terkenal dengan kata-kata ucapan syukur. Dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Mari kita terus untuk mengucap syukur dalam apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Kita mau respon firman Tuhan yang kita belajar, yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur peristiwa yang kita sudah lalui. Selama kita berada menjalani dalam PKP dan juga PKPB ini, apapun keadaan yang berlaku dalam persekitaran kita, kita tetap menyatakan syukur kepada Tuhan. Mungkin juga kita kehilangan pekerjaan. Mungkin juga kita kehilangan juga sumber. Banyak yang sudah mulai hilang di dalam hidup kita. Tetapi jangan ada kata-kata negatif pun yang akan keluar dari mulut kita. Kita harus belajar membiasakan hidup kita untuk memperkatakan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Biar ucapan syukur itu adalah dari hati kita yang sungguh-sungguh untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur pada pagi hari ini karena kami sudah belajar dan mendengar firman Tuhan untuk mengajar kami supaya kami tetap untuk menyatakan syukur dalam apapun keadaan kami. Karena waktu kami memperkatakan ucapan syukur itu yang dari hati kami, itu adalah ciri dari pertumbuhan rohani kami yang sehat. Apabila kami memperkatakan ucapan syukur ini muncul dari hati kami, berarti kami menghindari dari kata-kata keluhan dan persungutan. Dengan kata-kata ucapan syukur inilah yang akan membawa kami untuk menikmati hidup dalam berkat dan juga ketenangan, kebahagiaan. Dan kami akan menikmati bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan dan kemampuan untuk kami berhadapan dengan keadaan secara daging kami sangat sulit untuk menyatakan syukur. Tetapi dengan kuasa dari firman Tuhan, dengan pertolongan dari Roh Kudus,
dengan kuasa Allah sendiri yang menaungi seluruh hidup kami, maka tidak mustahil bagi kami akan dapat melewati, melimpasi dalam kesulitan penderitaan yang kami alami. Karena bukan kami berjalan seorang diri, kami tidak akan bergerak dengan sendirian, tetapi Allah akan memimpin kami, Allah akan menyertai kami, Allah tidak akan membiarkan kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat keluarga besar SIB, CCK, dan dimanapun mereka berada, jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan, beban mereka dalam saat ini Tuhan, berkati mereka. Engkau Tuhan yang memimpinkan perjalanan hidup mereka. Pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Berkati majikan tempat mereka bekerja. Kalau mereka berniaga juga Tuhan berkati perniagaan mereka. Kalau mereka tinggal di rumah juga Tuhan berkati pekerjaan yang ada di rumah mereka ya Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tidak akan bersungut-sungut, tetapi kami akan tetap menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena di balik daripada ucapan syukur dari hati kami yang sungguh-sungguh, kami akan menemukan banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah engkau waktu engkau keluar dan masuk kembali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah ekonomi, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah juga iman atau pertumbuhan rohanimu. Engkau akan diberkati dan disertai oleh Tuhan, karena Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah wajahnya yang akan menyinari kita dan memimpin kita dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya akan tetap berserta dengan kita sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, ini berkat atau doa berkat yang hamba-Mu ucapkan kepada seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Segala uang persembahan dan perpuluhan boleh diberikan kepada bendahari gereja kita melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. Jangan lupa letak rimak pada resit Anda dan hantar kepada Deacon Roger selaku bendahari gereja kita melalui WhatsApp. Berikut merupakan CCK News untuk minggu ini. Let's check it out. Pertama, unit pelayanan A2J akan mengadakan program Work It Out bersama A2J pada hari Kamis 28 Mei jam 8.30 malam di Google Meet atau Zoom. Link akan diberikan di dalam grup WhatsApp jemaat. Jemaat diminta untuk memakai pakaian sukan dan dijemput untuk mengikuti program ini. Bersama kita kekal sehat dan cergas. Oke? Pada setiap hari Jumaat jam 9 malam, setiap komsel, baik komsel keluarga atau komsel A2J, dikehendaki untuk melakukan komsel secara atas talian dengan menggunakan Google Meet, Zoom, atau apapun aplikasi yang membolehkan sama ahli untuk bergabung. Ini kerana kita akan melakukan sesi penerapan khotbah yang telah disampaikan pada setiap hari Ahad. Bahan-bahan juga akan diberikan kepada ketua-ketua komsel. Ketua-ketua komsel diharap untuk mengambil perhatian akan hal ini. Sebarang pertanyaan boleh berhubung bersama majelis gereja ataupun pastor. Ketiga, unit pelayanan PKK akan mengadakan pertandingan menghafal ayat hafalan Alkitab berdasarkan tema minggu lepas, iaitu kuasa doa dan pujian syukur. Pertandingan ini khusus untuk anak-anak sekolah minggu dari tahap balita, tahap 1 dan 2.
Pertandingan ini akan berlangsung pada 30 Mei 2020 hari Sabtu jam 8.30 malam hingga 9.30 malam di Google Meet atau WhatsApp video call yang akan diberitahu kemudian. Diharap maklum kepada semua PKK dan ibu bapa, dan ayat ini akan juga dikongsi di dalam media sosial dan juga grup WhatsApp jemaat. Syarat-syarat bagi pertandingan ini ialah hanya seorang saja pemenang bagi setiap tahap. Kelancaran membaca dan menghafal ayat. Calon-calon tidak terhad. Dan pertandingan ini hanya dibuka kepada kategori anak-anak sahaja. Hadiah misteri akan diberi kepada pemenang yang dapat menghafal dengan lancar. Jadi para jemaat dan ibu bapa sila berikan galakan kepada anak-anak supaya turut serta ikut pertandingan ini. Sebarang pertanyaan boleh berhubung kepada guru-guru PKP. Keempat, untuk pengetahuan para jemaat, sepanjang musim PKPB ini dari hari Selasa sehingga hari Sabtu, kita akan melakukan aktiviti yang akan dikendalikan oleh unit pelayanan Wira, Wanita, E2J dan PKK. Oleh itu kami berharap anda dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. Ini merupakan inisiatif bagi kita semua untuk berinteraksi secara keluarga besar SBCCK dan dapat meneruskan aktiviti gereja. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fizikal, namun kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain dan dapat membiasakan diri di dalam norma baharu ini. Oleh itu, let's stay connected with God together. Kerana gereja itu bukanlah bangunan, namun jemaahnya sendiri, yaitu kita. Stay home, stay safe. Saya Devani.